Baik, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. GB Abdul Sunter, apa kabar? Coba ya sukacita, boleh lambaikan tangannya saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ajak kita boleh sama-sama bangkit berdiri saudara jemaat Tuhan. Boleh kasih salam kanan kirimu, depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita boleh silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu yang terbaik untuk kita datang menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Segala pujian dan syukur dan hormat hanya bagi namamu Yesus Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bersama-sama di rumahmu di tempat ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap syukur kami, segenap hati kami Tuhan, untuk kami mau datang menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kami mau menikmati akan bait-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menikmati akan hadirat-Mu di tempat ini. Di setiap kami Tuhan, kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami bawa syukur kami bawa sembah kami Tuhan Yesus. Biarlah hanya namamu Tuhan yang disenangkan Tuhan. Biar hanya namamu yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau layak disembah. Hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Mari naikkan syukurmu, naikkan mazmurmu bagi Tuhan pagi hari ini saudara. Mari tinggikan namanya. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Buat Allah kemenangan kita, buat juru selamat kita. Dialah Yesus Tuhan, dialah Raja segala Raja. Mari tinggikan namanya di tempat ini. We worship you Jesus, sebab Engkau besar Tuhan. Kau layak terima pujian. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan Tuhan. Kau nama di atas segala nama. Oh, nama yang berkuasa. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kudus. Oh, Kau Yesus Tuhan. Kau Raja kami, Kau Allah kami, Kau Tuhan kami. Kami tinggikan, kami nyanyikan kebesaran-Mu. Oh, pujian dan sembah hanya bagi nama Yesus. Biar Kau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Segala pujian dan pengagungan hanya bagi nama-Mu. Kau layak terima segala pujian kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari kita kasih sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita saudara. Sebab Engkau besar, Kau sangat terpuji Tuhan Yesus. Oh, kami tinggikan namamu. Katakan sama-sama, ku beri kemuliaan
Kami angkat pujian kami, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Mari nyatakan, ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar. Mari sembah Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari sama-sama, mari tinggikan nama Tuhan, katakan, sebab kau besar, perbuatan. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan, katakan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama, mari nyatakan, sebab kau besar Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama lebih lagi kita sembah Tuhan, nyatakan, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari nyatakan, tiada mari saya mengundang kita berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Mari nyatakan di hadiratnya, kata, sebab kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sekali lagi sama-sama mari nyatakan, sebab kau besar Yesus, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, seperti Engkau, tiada seperti Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, sebab Engkau besar Tuhan. Haleluya, perbuatanmu ajaib. Oh, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi namamu. Oh, di tempat maha tinggi, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan. Nama Yesus, nama yang mulia. Oh, nama di atas segala nama. Oh, Kau berkuasa Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan, karena
menaikkan mazmur-Mu bagi Tuhan Yesus. Mari tinggikan namanya di tempat ini, sebab Engkau besar, Kau Tuhan yang besar, Kau luar biasa Tuhan. Oh, sungguh perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Nama Yesus, tiada yang lain. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Oh, nama Yesus, tiada yang lain. Mari nyatakan, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan. Nama Yesus, tiada yang lain. Oh, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan. Nama Yesus, tiada yang lain. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu berkuasa di tempat ini, melalui setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serukan, kami sonakan kebesaran-Mu. Oh, Kau yang ditinggikan di atas segalanya Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang besar. Oh, dimuliakan nama-Mu Tuhan, Kau ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship You Jesus. Mari angkat suara-Mu sama-sama katakan, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Katakan sama-sama. Mari angkat suara berjemaat Tuhan di tempat ini dengan satu suara. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terbu. Mari sembah, nyatakan, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar Tuhan. Mari nyatakan, termuakan suara-Mu. Layak dipuji, amin. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari nyatakan, mari nyanyikan sama-sama, katakan, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala, katakan, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Mari sama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau Raja mulia, Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan, dan selama-lamanya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan di atas segalanya, dan Engkau nama di atas segala nama. Engkau layak terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Tuhan, di tempat ini kami mau menikmati akan hadirat-Mu Tuhan.
Kami mau menyanyikan kebesaran-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyatakan sukacita-Mu. Hadirat-Mu melingkupi setiap kami di tempat ini. Kau melawat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, tanpa terlewatkan satu pun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi nama Yesus yang siap untuk memuji nama Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Haleluya. Coba sama-sama boleh kasih tos kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Mari dengan iman kita mau nyatakan kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, amin, menaklukkan musuh, dibawakan. Katakan ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak beraya. Katakan terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan ku diberi kuasa. Kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Mari dengan iman nyatakan saudara. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Katakan dibawakan. Katakan ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jah? Sekali sama-sama katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yeah. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraih. Katakan terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Engkau dahsyat Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau nyatakan lebih lagi. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri. Mari katakan dengan imanmu saudara. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraih. Kata terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari nyatakan terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yeah. Berikan salah-salah terbaik bagi Tuhan kita. Sekali katakan haleluya. Yang percaya kita adalah umat-umat pemenang, amin. Mari dengan iman nyatakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Tuhan. Bersama-sama umat Tuhan nyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hidup
iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama serukan haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari yang percaya kita lebih dari pemenang, katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman katakan, lebih dari pemenang dalam segala. Iblislah dikalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ya sama-sama nyatakan haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ya sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita kasih serukan, katakan haleluya. Ya sama-sama nyatakan saudara, kita lebih dari pemenang. Yang percaya nyatakan, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan tunjuk kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Amin. Yuk sama-sama nyatakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari tunjuk kanan kirimu, katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Coba sama-sama serukan, katakan haleluya. Kasih tos kanan kirimu, katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan kembali jemaat Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hatimu lebih lagi saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini, hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang mengenal setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa,
segalanya. Mereka suaramu kita sembah Tuhan. Engkau yang percaya katakan sama-sama saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kita kasih sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita saudara. Bila kemenangan terjadi di sini, di tempat ini tuh. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat. Kami hampiri tata kasih-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan. Oh, kekuatanku dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari dengan satu hati, mari kita mau nyatakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi di sini. Amin. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di. Katakan kemenangan terjadi di sini. Kemenangan. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Mari sama kita nyatakan serukan di hadiratnya. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku, segenap jiwaku katakan sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Mari nyatakan dengan iman percaya, katakan kami rasakan Tuhan kuasa-Mu di tempat ini. Sama-sama katakan, ku yakin Tuhan. Saya mengundang hambanya beserta Mara. Katakan kemenangan terjadi di sini, amin. Lebih lagi sama-sama. Ku yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini.
kelepasan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Yes. Dari sini Tuhan. Hadirat-Mu berkuasa, Yesus. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu mengalir memenuhi kami. Haleluya. Sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang sungguh sangat ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan. Yes. Punya Bapa yang begitu setia. Amen. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Yes. Dalam keterbatasan kami sebagai jemaat-Mu hari ini, pagi ini kami datang Tuhan. Kami mau duduk diam ya Bapa. Kami tahu Engkau punya pesan untuk kami pribadi, lepas pribadi di sini ya Bapa. Tidak ada satu yang akan terlewat. Engkau lawan kami di sini ya Tuhan. Janji-Mu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima kebenaran isi firman Tuhan untuk kami keluar dari tempat ini membawa kemenangan. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Waduh, mengucap syukur ya, pagi ini kita sudah masuk di pertengahan bulan. Dahsyat. Udah tanggal 12 saudara ya. Saya gak mau kenalin diri lagi. Karena menurut saya kita udah kenal. Kita udah masuk di fase selanjutnya, kenal dan sayang. Ya kan ya? Tak kenal maka tak sayang kalau kata orang-orang. Kita kan udah kenalan ya. Kok bolak-balik kenalan? Ntar yang di YouTube bingung loh. Ini kenapa ya? Bolak-balik ke gereja kenalan lagi kenalan sama yang di YouTube aja ya. Oke, hari ini terima kasih kembali kepada Ibu Gembala, Bu Tres. Bulan lalu kita itu belajar, suami saya tuh bulan lalu ya. Paul waktu kesini bawa modul pengajaran tentang hidup yang menjadi dampak, ya kan ya. Bahwa kita orang percaya, apalagi yang ada di gereja, suka atau nggak suka, kita akan jadi dampak. Masalah kenapa? Karena Tuhan ketika memanggil kita, Tuhan sudah menetapkan kita untuk jadi terang, untuk jadi dampak. Oke, jadi mau kemana, itu pasti kita jadi dampak. Persoalannya gini, kita jadi dampak itu dampaknya dunia atau kita jadi dampak agen kerajaan Allah. Itu kan ya waktu itu. Nah, udah selesai dengan modulnya. Terus mau gak sih saya mau kasih kabar gembira ya, bahwa kalau dari modul pengajaran 27 khotbah itu kita udah masuk ke hampir detik-detik terakhir. Modulnya itu udah setengah jalan. Jadi kalau ini semua selesai, sebetulnya gereja ini udah siap untuk jadi dampak, jadi saksi buat Kristus. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Dahsyat. Hari ini kita masuk ke pengajaran selanjutnya, itu tentang bersaksi bagi Kristus. Bersaksi bagi Kristus itu ada tujuannya. Kenapa? Tujuan khotbah ini adalah mendorong semua jemaat yang ada di sini untuk jadi saksi Kristus yang efektif. Hari ini kita mesti jadi saksi yang efektif. Kenapa? Karena Tuhan itu hari ini udah kehabisan waktu. Kerajaan Allah itu udah mau datang, jadi Tuhan mau percepatan buat semuanya. Jadi kita kalau kata orang sekarang itu, kita harus mainnya itu harus efektif dan efisien. Tanpa mengecilkan atau menyederhanakan apa yang menjadi pesan Tuhan. Tapi harus efektif, efisien, terstruktur, sistematis. Dahsyatnya tuh, ya kan ya. Dan itu saya, itu saudara. Jadi saksi itu apa sih sebenarnya? Saksi itu ada 2 jenis, saudara. Ada saksi ahli, ada saksi mata. Kalau kita lihat di sini ya, kita ambil dulu, saya ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Kalau boleh kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang mendasari ayat ini itu adalah Matius 28 ayat 19 ya. Jadi kita baca dulu ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, amin ya. Kalau kita lihat di sini, jadi kita tuh udah ditetapkan sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang sudah ditetapkan, dibilang menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu bicara saya dan juga saudara. Kalau Roh Kudus turun, ganti pakai nama kita masing-masing. Kalau Roh Kudus turun ke atas Tamara, dahsyatnya tuh. Jadi kita ayat ini menjadi begitu pribadi buat kita ya. Sekarang kalau baca Alkitab kita mulai jadi Kristen posesif ya, jangan progresif. Kristen posesif. Semua kata-kata kamu itu ganti pakai nama kita. Jadi intim dan pribadi. Kalau di sini kan jadi penting banget. Tetapi Tamara akan menerima kuasa. Dahsyatnya tuh. Ganti namanya ya. Pocecip. Kristen terus pocecip. Jadi waktu dia menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas Tamara, dan Tamara akan menjadi, Tuhan yang bilang itu kaknya huruf gede, Tamara akan menjadi saksiku. Wow, itu adalah pekerjaan luar biasa. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem tuh bicara apa sih? Yudea tuh bicara apa sih? Samaria itu kemana sih? Ujung bumi apalagi? Padahal kita tahu bumi itu katanya bulat ya. Terus ujungnya di mana coba? Hari ini kita belajar. Begitu Tuhan bilang ditetapkan untuk menjadi saksi, Roh Kudus itu turun di atas saya dan juga saudara. Kita itu punya tugas, kita punya konten. Membawa sesuatu jadi saksi sampai ke ujung bumi. Dahsyat saudara ya. Nah sekarang persoalannya, saksi. Saksi itu ada 2 jenis. Saksi kalau di pengadilan, saksi itu adalah orang yang dia cerita. Dia cerita apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan gitu kan. Dan saksi itu harus punya modal, itu kejujuran saudara. Itu adalah modal betul-betul yang harus dimiliki oleh seorang saksi. Ketika dia ada di sebuah pengadilan, dia harus cerita apa adanya. Jadi penting buat saya dan juga saudara hari ini yang dipanggil untuk menjadi saksi kata Tuhan, kita harus jujur. Kita harus punya kejujuran. Kekristenan tuh gak boleh ada bohong sama kawe-kawenya dikit-dikit gak boleh. Sudah. Ilustrasinya itu ya, bahwa kita bawa tas aja misalnya gitu. Ya ini ibu-ibu ngerti lah apa yang saya maksud gitu ya. Kita bawa tas KW. Pak nanti tanya sama ibu-ibu ya, anak-anak tanya sama mamanya. KW itu apaan? Gitu ya. KW itu gak asli. Mau semirip apapun itu. Orang bisa lihat itu sebagai yang asli, tapi saudara sama saya gak bisa bohongin bahwa kita tahu itu gak asli. Kekristenan itu juga gak boleh saudara. Orang mungkin bisa lihat tuh kayaknya Kristen banget, kayaknya pelayanan banget. Tapi saudara sama saya gak bisa mengingkari di dalam hati kalau itu semuanya palsu dan gak asli. Seorang saksi yang dipanggil sama Tuhan, dia harus jujur. Kenapa? Karena dia harus menyatakan kebenaran. Dunia itu perlu itu. Nah saksi itu ada 2 macam saudara. Saksi itu ada saksi mata, ada saksi ahli. Di pengadilan gitu kan. Kalau saksi ahli dia ditanyain apa aja dia bisa jawab. Pinter tuh. Tapi saksi mata dia kadang-kadang orang biasa. Tapi kenapa dia bisa jawab apa adanya dan itu pasti tepat? Karena dia berada di lokasi kejadian perkara bersama dengan korbannya. Apapun itu. Nah coba saudara lihat ya. Hari ini kita dipanggil sama Tuhan untuk jadi saksi mata. Berada di tempat kejadian perkara itu artinya selalu dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara sama saya berjalan dengan Tuhan bersama dengan si korban. Siapa yang berkorban buat kita coba saudara? Tuhan Yesus. Kita selalu jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara ditanyain apa aja. Saudara bisa jawab. Kalau dibilang gini ya, murid-murid Tuhan Yesus, mereka itu gak masuk sekolah. Saudara. Tapi kalau dilihat mereka belajar teologi dengan berada di lokasi kejadian bersama dengan si guru. Jadi dengan kita jadi saksi mata,
sebenarnya saya dan juga saudara secara otomatis juga jadi saksi ahli. Hari ini kalau misalnya bilang, oh berarti kita mesti sekolah teologi ya. Supaya apa? Supaya kalau orang tanya kita bisa jawab. Betul seperti itu saudara. Tapi akan lebih dahsyat kalau saudara sama saya hari ini betul-betul jalan. Saudara sama saya bisa serupa dan segambar dengan Kristus. Ditanyain apa aja, saudara udah belajar teologi langsung dari Tuhan Yesus. Saudara download semuanya. Jadi hari ini Tuhan panggil itu sebenarnya. Saudara sama saya itu jadi saksi mata. Ilustrasi, saya nggak tahu udah pernah di gereja ini saya udah pernah cerita belum ilustrasi soal keluarga korban. Belum ya? Belum. Keluarga korban saudara. Bukan kalau misalnya kita ada kecelakaan ya, pasti jalanan ditutup dong, ya kan? Pakai garis polisi gitu kan ya, terus pada dijagain. Pasti nggak ada yang boleh lewat. Nah ini ada cerita nih, keluarga korban. Ada satu orang kepo banget ya. Terus dia bilang gini, pengen tahu tuh siapa tuh yang kegiles, tuh kan? Terus dia jalan tuh, ngelewatin garis polisi, ngelewatin polisi-polisi. Terus dia ngaku-ngaku gitu saudara. Keluarga korban, keluarga korban, keluarga korban gitu. Dibuka loh jalanan. Garis pembatas itu semua dibuka. Polisi ngasih jalan. Meskipun dengan muka bingung. Dia sampai itu ke depan. Dia bisa lihat siapa korbannya. Saudara tahu siapa korbannya? Babi saudara. Babi. Tapi jalanan dibuka. Saudara hari ini yang berkorban buat saya dan juga saudara itu Tuhan Yesus. Hari ini kalau dunia rasanya tertutup banyak garis-garis pembatas. Saudara sama saya harus bersaksi kita keluarga korban. Dan semuanya dibuka. Tapi pastiin mirip ya serupa dan segambar dengan si korban. Jangan kita bilang keluarga korban. Tapi kelakuan kayak anak babi. Saya dulu gitu, ini lagi ngomongin diri sendiri. Iya kan, pengen dapat fasilitas dari Tuhan. Pengen semuanya dibukain jalan. Pengen dapat meja-meja terbaik gitu ya. Anak Tuhan itu jalannya begini. Anak babi nunduk. Mungkin dia malu, ibunya babi. Jadi pastiin mirip saudara. Itu yang namanya saksi mata, punya mentalitas anak Tuhan. Bukan anak yatim yang gak punya bapak. Anak Tuhan kerjaannya menabur. Anak yatim dia kerjaannya selalu apa-apa mau dia. Karena gak punya bapak. We're not orphan. Kita anak Tuhan. Anak Tuhan selalu punya segala sesuatu untuk dibagi. Itu saudara ya. Jadi ketika kita lihat di sini, kita punya kontennya. Saudara sama saya hari ini itu saksi. Dan itu saksi mata. Saksi mata yang belajar teologi dengan selalu berada dalam hadirat Tuhan. Setiap hari, full time, 24 jam satu hari, 7 hari seminggu. Gak bisa freelance, gak bisa part time saudara. Freelance itu jadi anak Tuhan nunggu panggilan. Itu ya, gereja penuh kan. Tuh Natal, Paskah, sampai luar-luar tuh kata Bu Gembala. Gitu. Gak bisa freelance nunggu panggilan baru kita ngeliatin bahwa kita orang Kristen. Gak bisa juga part time, kayak zaman dulu. Part time, sebentar tobat, sebentar kumat. Tobat, kumat. Gitu aja sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan. Gak bisa. Hari ini kita harus benar-benar jadi Kristen, saksinya Kristus, saksi mata full time. 24 jam satu hari, 7 hari dalam seminggu. Itu dulu saudara. Nah trayeknya kemana? Kalau kita lihat di sini, Tuhan itu udah tentukan koordinat loh. Koordinatnya itu jadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu bicara rumah saudara. Itu bicara tempat kita yang paling pertama. Saudara mesti jadi saksi di situ. Saudara harus benar-benar jadi produk nyata di rumah. Jangan saudara lompat. Yudea itu apa? Yudea itu sesama orang percaya. Itu biasanya pelayanan kita di gereja. Saudara harus jadi saksi juga di rumah. Jangan langsung lompat kepada pelayanan. Kalau pelayanan aja di gereja, tapi rumah gak diladenin saudara. Itu namanya bukan pelayanan. Itu namanya pelarian. Mengisi waktu luang. Iya kan? Gak bisa tuh kayak gitu. Lo rohani banget gitu ya. Di gereja terus. Habis itu saya telepon anak-anak. Halo, papa udah tidur belum? Udah masuk kamar belum? Iya udah. Oke deh, Inang pulang ya. Nggak kayak gitu saudara. Jadi saksi itu harus juga jadi saksi. Mata, serupa dan segambar menangkan, nyalain lampunya di rumah. Di Yerusalem.
Baru dibilang seluruh Yudea, seluruh pelayanan, sesama orang percaya, holy community yang saling meneguhkan, saudara seiman. Baru bisa lompat ke Samaria. Samaria itu apa? Bicara orang yang belum terima Kristus. Waktu saudara sama saya keluar bermasyarakat, saudara juga mesti jadi saksi. Saksinya Tuhan. Jangan ketika kita di kantor, terus kita ugal-ugalan. Gak bisa saudara. Itu Samaria, saudara gak bisa jadi produk agennya Tuhan di Samaria. Kalau yang namanya lampu di rumah dan Yerusalem dan Yudea masih remang-remang atau mati lampu, gak bisa. Segala sesuatu itu harus kita mulai. Pelayanan, penggembalaan, domba-domba kita mulai dari rumah. Baru kita ke domba-domba yang lain. Yang Tuhan mau selamatkan. Nah ujung bumi itu kemana? Ini kan Paulus yang bilang ya. Paulus tuh dulu percaya. Karena bumi katanya datar waktu itu ya pas zaman ini. Paulus tuh percaya ujung buminya dia tuh Spanyol. Kenapa? Spanyol itu banyak orang gak percaya di sana. Orang gak percaya sama pengajarannya Tuhan Yesus. Jadi ujung buminya saya sama saudara tuh di mana? Ujung bumi saya sama saudara itu adanya. Kalau kita berdiri ada satu orang gak percaya di dekat kita, itu ujung bumi. Mbak di rumah itu ujung bumi. Nah sibuk kan kita. Itu ujung bumi kita. Sama seperti Paulus bilang banyak orang gak percaya. Di Spanyol itu ujung buminya dia. Ujung buminya kita mungkin di rumah. Ada mertua kita yang belum terima Yesus. Itu ujung bumi. Yang lain lampunya. Jadi saksi buat dia. Serupa dan segambar dengan Kristus. Bikin dia jatuh cinta sama Tuhan. Itu ujung buminya. Dan saya zaman dulu. Ujung bumi saya mbak di rumah. Bukannya saya terangin lampunya. Malah saya matiin lampu mereka. Saya bakar rumah mereka. Dahsyat gak tuh? Begitu bawa setrikaan bolong, saya marahinnya udah kayak dia ngebakar rumah. Itu ujung bumi saya padahal. Kalau mau tegur dia harus berhikmat. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menegur? Itu jadi yang namanya saksi. Tuhan udah tetapkan saya sama saudara jadi saksi. Koordinatnya pun Tuhan udah kasih. Jangan dibalik-balik. Udah dulu, balik lagi Yerusalem. Habis itu lompat ke Samaria. Kita kerjanya harus efektif saudara-saudara. Jadi Yerusalem kita bangun, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara pasti berdampak. Kita ikut cara kerja sama trayeknya Tuhan. Nah kalau kita lihat di sini, gimana sih caranya jadi saksi? Jadi saksi itu ada dua bentuk saudara. Kalau misalnya saudara bilang, kagak bisa khotbah, gimana jadi saksi gitu? Ada dua bentuk saudara. Yang pertama memang secara aktif, kita khotbah. Khotbah itu juga, saudara tahu nggak? Ada khotbah pendek paling oke di seluruh dunia. Ada khotbah paling oke, ada khotbah paling nggak oke. Saudara tahu nggak khotbah paling nggak oke, buruk, paling jelek, paling ampun dah nggak bisa diterima. Tahu nggak khotbah apa? Khotbah yang nggak dikhotbahin, saudara. Tuh, itu khotbah paling buruk. Jadi khotbah yang paling oke adalah ya khotbah yang dikhotbahin. Kalau saudara pikir khotbah kayak Bu Gembala, kayak saya ngomong apa gitu 30 menit. Saudara tahu gak di Alkitab itu keluarin saudara. Alkitab kan bilang ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu kalau disingkat apa saudara? Tuhan memberkati. Itu khotbah loh. Khotbah dong tiap hari. Hari ini ya khotbah tiap hari. Kasih tahu sama tukang parkir Tuhan memberkati, itu khotbah saudara. Kasih tahu sama kasir Alfamart ketika dia bilang makasih Bu, jangan bilang sama-sama. Gak ada di Alkitab, ada sama-sama. Yang ada di Alkitab Tuhan memberkati itu ada. Itu dikeluarin. Kalau Mbak Alfamart bilang terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Itu bedanya saksinya Kristus sama dampaknya dunia. Kalau dunia bilang sama-sama, saudara sama saya itu beda. Bisa ya? Saya kasih tahu outletnya. Kita siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua lahirnya Almasih. Tuhan Yesus itu lahir untuk memberkati. Tuhan Yesus yang lahir di hati kita, Dia sangat rindu untuk memberkati. Katakan nama semua yang memberkati. Siarkan dicatat.
di Starbucks dan di Yoshinoya. Tuhan memberkati. Saudara gak suka sama Yoshinoya, it's okay, no problem, never mind. Solaria. Suami saya tuh kalau di Solaria, dia sibuk khotbah kita. Makasih Bu, kasih uang kembali. Tuhan memberkati. Ada di WC, semakin mereka punya atribut yang beda dengan kita, saudara. Di situ saudara harus berkati, jangan pilih-pilih. Teman saya begitu masuk WC, wah gak enak, ini gak enak. Ada yang salah ya, anaknya di gereja, raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Begitu mau ngomong sama mbak-mbaknya karena atributnya beda, gak enak. Gimana? Harusnya punya keberanian, mereka juga harus tahu saksinya banyak. Pasukannya banyak, caranya apa? Perkatakan, bersaksi. Dengan saudara bilang, Tuhan Yesus memberkati, itu dahsyat. Dan itu bisa kita lakukan sehari-hari. Gak usah nunggu program dari Bu Gembala. Bu, bagaimana Bu bersaksi besok? Itu praktis sehari-hari. Nanti lihat. Saya dulu gitu ya. Begitu saya bilang, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Saya malah senang tuh masuk ke WC ya. Saya lihat ya, mbak-mbak ada di situ. Kan ada namanya tuh. Malah saya panggil, Mbak Puji, makasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya pun syok dia, pasti, biarin aja. Tapi itu saudara, itu Tuhan senang. Kenapa? Loh, ini kan Bapak kita yang punya. Katanya lebih dari pemenang. Tapi kok kita gak bisa tunjukin mental kita bahwa kita lebih dari pemenang. Itu yang pertama, bersaksi secara langsung, natural, sehari-hari, praktis. Kita bisa lakukan itu ya. Habis ini kan makan siang tuh ya kan ya, makan siang ke mall, banyak banget itu di sana, ada segala macam ada di situ ya, beli aja semuanya. Habis itu bilang Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Khotbah saudara, mulai khotbah saudara. Saya memulai dengan itu loh, ini kesaksian ya. Waktu saya baikan sama Tuhan kan ya, saya udah gak ngerti, saya bilang ini, Tuhan gimana cara paling cepet ya supaya orang-orang ini tahu saya itu anak Tuhan. Kan kemarin saya dahsyat banget melukai hatimu. Orang-orang juga pada tahu kan, saya benar-benar deh hidup dalam kegelapan. Sekarang saya mau ganti identitas. Gimana caranya Tuhan? Supaya saya kelihatan seperti anak Tuhan. Itu saya lakukan saudara. Saya bilang Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Saya khotbah tuh. Tukang parkir yang ada di WC. Setiap hari paling gak 3. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Lihat khotbah beneran gak? 11 tahun kemudian. Itu saudara, ya kita mulai aja. Tenang aja, Tuhan gak akan kasih, Tuhan gak cuma bisa kasih pekerjaan, Tuhan bisa kasih perkenanan. Dan itu yang hari ini saya nikmatin dari Tuhan, perkenanan dari Tuhan. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan. Tuhan gak pilih kasih. Kalau Tuhan lakukan buat saya, kita tunjukin sungguh-sungguh, Tuhan juga rindu untuk memberikan perkenanan itu. Gak tahu apa nanti bentuknya, buat saudara juga ya. Itu yang tadi dibilang bahwa kita jadi saksi, ada bentuk dalam bersaksi secara langsung, ada juga yang gak langsung, aktif, pasif. Walaupun gak pasif, menjadi saksi itu adalah membiarkan diri kita itu jadi surat terbuka, sahabat bagi semuanya, saudara. Itu udah bersaksi di rumah gitu. Ketika kita bisa tegur si mbak gitu ya, dengan hikmat, dengan baik, itu udah bersaksi. Mbak di rumah itu bisa bingung, mbak saya ya di rumah ya, dia bilang kayak gini ya mas, dia belum pulang nih waktu kemarin lebaran, masa habis dia belum pulang dia udah ngomong gini, Bu saya nanti pulang setelah 7 hari, kalau bisa 5 hari aja Bu gitu. Kamu belum pulang loh, kenapa udah mau balik sini lagi? Saya ngomong gitu sama dia. Terus tahu nggak dia bilang apa? Dia cuma ngomong kayak gini, soalnya kerja di sini enak Bu, Ibu baik. Oh tahu dari mana kamu saya baik? Karena saya gak ngapa-ngapain. Saya sama Paul itu cuma yang melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Kami gak pernah, istilahnya kalau orang ya naikin gaji, kasih bonus, segala. Kita enggak. Kita biasa aja. Jadi saya tanya, dari mana kamu tahu kita baik? Bilang itu. Tahu gak dia bilang apa? Jadi dia sebut salah satu anak saya punya sahabat. Sahabat saya itu punya ibu. Jadi ibunya temannya K. Ya. Bilang gini, Mbak Nur, kayak gitu. Mbak Nur tahu nggak? Kalau Mbak Nur itu kerja di rumah mami saya, udah lama Mbak Nur itu dibuang ke sungai, gitu. Coba lihat saudara, saya nggak ngapa-ngapain. Dia cuma ngomong kayak gitu dan dia langsung bilang, bos, saya sama suami orang baik. Padahal
Padahal kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita cukup menjadi surat yang terbuka dan sahabat buat semua. That's it. Hari ini, saudara, itu si Nur kalau ngeboboin bayi yang ada di dalam di perawatan kami, si Biel itu, saudara tahu nggak dia bisa nangis-nangis nyanyi lagu Bapa kekal mulia, terus dia yang nangis. Anak saya tidur, dia nangis dilawat, biarin aja ntar Roh Kudus juga melawat dia. Itu aja kita lakukan. Kita biarin diri kita itu terbuka, dibaca sama orang sekitar. Kalau di Matius itu waktu dibilang amanat agung itu kan jadikan pemurid ya. Tuhan gak bilang pergi selamatkan semua orang. Oh saudara, juru selamat cuma satu. Jadi gak usah hari ini bilang bahwa oh ibuku belum selamat, oh sini belum selamat. Saudara cukup memuridkan, cukup menjadikan dia jatuh cinta sama Tuhan. Soal bagaimana itu nanti dia dilawat Tuhan, itu ada pekerjaan Roh Kudus, kedaulatannya Tuhan. Jangan punya sindrom juru selamat, saudara. Bapak ibu kita misalnya belum kenal Tuhan Yesus, saudara hanya perlu memperlihatkan Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Itu aja. Soal bagaimana dia nanti, saudara mesti perlu jadi dampak dulu. Dan jangan limitin Tuhan. Oke, sebelum dia pergi, dia harus baptis. Supaya confirm bahwa dia terima Tuhan Yesus. Saudara, itu penjahat yang ada di salib bersama dengan Tuhan Yesus. Coba bayangin, baptis belum, pelayanan apalagi, masuk surga. Yang penting sampai last minute kita berusaha keras untuk jadi dampak buat semua orang. Jadi kesaksian. Soal bagaimana nanti Tuhan melawat dia, itu kedaulatan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang penting jangan berhenti dan jangan lelah untuk menabur. Menabur kebaikan, bersaksi buat Kristus. Nah untuk bersaksi itu ada syarat-syaratnya saudara. Ya benar, orang kita mau punya SIM card aja kita ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Sama, jadi saksi Tuhan juga ada syaratnya. Syarat yang pertama saudara, maksud saya itu harus punya belas kasih. Ya, punya belas kasih sama jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Berdoa sama Tuhan, Tuhan deketin ya. Siapa yang udah kau tuai, deketin. Jadi saudara gak nyari, nanti Tuhan deketin sendiri. Kita cukup perlengkapi diri kita dengan kasih, belas kasih. Karena itulah yang selalu ditampilkan sama Tuhan Yesus. Di Alkitab itu Tuhan Yesus sebelum melakukan apa-apa, itu hampir selalu dikatakan, maka timbullah belas kasih. Serupa dan segambar dengan Kristus, berarti saudara sama saya itu makin mirip. Kita ikut juga cara kerja Tuhan. Tuhan selalu punya belas kasih. Dan Tuhan memelihara keintimannya dia dengan Bapanya di surga. Saudara sama saya juga hari ini harus selalu memelihara kepenuhan kita sama Roh Kudus. Kalau enggak kita berat saudara. Gimana melihara Roh Kudus? Hidup kudus saudara. Karena gak bisa itu nyampur. Ya kan ya, kalau kita nyampur dengan yang gak kudus, saudara sama saya hari ini jalannya berat. Roh Kudus dia punya tugas, diberikan tugas untuk apa? Jadi pengajar, pengingat, penghibur, penginsaf. Jadi kalau kita aktifasi Roh Kudusnya, saudara sama saya juga hari ini bisa jalan autopilot, mengalir bersama dengan dia. Nah untuk itu kita juga harus punya kehidupan kekristenan yang bertumbuh. Hidup bertumbuh katanya, kekristenan tuh bertumbuh. Berarti apa saudara? Kasih makan. Orang mau bilang ini, oh ya Kristen, saya Kristen, terus gak pernah kasih makan, gak pernah baca firman, gak pernah pujian penyembahan, gak pernah berdoa saudara. Kita akan jadi Kristen stunting saudara, percayalah. Gak enak itu Kristen stunting. Kristen tuh gak boleh stunting, dia harus tumbuh, kasih makan. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Itu dalam kurung jasmani, rohani. Jasmani makan 3 kali sehari, rohani makan berapa kali? Coba kalau saudara gak kasih makan rohani, itu doa Bapa kami nih ya. Kan manusia terdiri dari tubuh jiwa roh, kasih makanan juga dong yang secukupnya. Terus Tuhan bilang gini, mau minta dikasih makan secukupnya, Alkitab gak pernah dibuka. Gimana? Buka saudara tiap hari, kasih makan. Saudara sama saya kan kalau gak kasih makan, badan kita aja asam lambung gak? Iya, gak baca Alkitab tiap hari, asam hidupnya. Pasti asam lambung naik. Jadi kasih makan itu supaya apa? Kita gak kepahitan, kita gak asam lambung, dan kita juga gak stunting. Kehidupan kekristenan kita tuh mesti bertumbuh saudara. Habis itu kita juga harus punya kerelaan untuk menderita, berbelas kasih sama orang yang imannya lemah. Jangan malah makin dijorokin saudara. Udah tahu imannya lemah, ke gereja kagak suka. Terus kita malah bilang kayak gini, yuk kita ke ini yuk, healing yuk, akhir pekan yuk.
kita ke pulau, healing, piknik, tipis-tipis, udah tahu lemah ke gereja. Saudara jangan makin jorokin. Itu kayak gini, saya kan lagi diet banget ya. Saya bilang, oh pengumuman, saya mau ulang tahun tanggal 21, oke? Gak apa-apa, ini kan gereja mama saya. Ya kan? Jadi saya bilang gini sama suami saya, kan saya pernah divonis loh, 2 kali loh. Pertama kan 2005 vonis, setahun katanya, hidup. 2010, 8 bulan katanya, hidup. Ya kan? Yang kasih pengumuman yang merawat saya, dokternya 3, udah gone semuanya duluan. Bingung kan saya, jadi ada yang aneh gitu. Nah, sekarang coba lihat dari vonis yang terakhir yang kata 8 bulan itu kan 2010 saudara. Tahun ini saya bilang sama suami saya, kalau Tuhan berdaulat berkehendak nanti tanggal 21 tuh saya 50 loh. Saya kasih nama baru ya, Lolita, lolos 50 tahun, bilang gitu ya kan. Jadi tapi saya bilang gini, si Lolita ini pengen dong singset paripurna, hangsing gitu kan ya, kayak zaman dulu. Nah terus saya bilang sama suami saya, yuk ikut diet ya. Dia kan suka gitu, jam 12 malam buka kulkas. Tapi hari ini demi mewujudkan saya yang lemah imannya kalau lihat kulkas, dia ikut rela menderita. Nah itu syarat buat kita juga. Kalau ada orang yang lemah imannya, kita harus rela menderita buat dia. Jangan makin dijorokin, saudara. Hanya itu suami saya, dia ikut diet, derita dia. Kesian. Tapi itu demi saya, kenapa? Karena saya punya kelemahan dan dia tahu saya punya tujuan dan itu baik. Saudara, sama saya itu jadi saksi. Itu kadang-kadang kita harus punya kerelaan untuk menderita, sama seperti Kristus. Di hal sehari-hari kita itu mesti punya. Biar aku menderita, kenapa? Tuhan kita itu juga sama, serupa dan segambar. Dia rela menderita. Dia rela menderita, memberkati, mengasihi, mengampuni buat siapa aja. Dan itu saya, itu juga saudara. Nah, kalau kita udah melewati fase syarat-syarat yang itu tadi, saudara sama saya itu udah pasti jadi dampak. Dampaknya nanti akan terjadi, saudara sama saya pasti berbuah. Dan ketika kita berbuah, kita akan melihat bagaimana gereja mengalami pertumbuhan. Hari ini gereja itu bicara orang per orang. Gereja bertumbuh itu adalah orang-orang yang hari ini gereja-gereja ini membiarkan Tuhan Yesus itu tidak terkunci di luar. Dan itu perlu saksi-saksi seperti saya dan juga saudara. Nah, kalau kita lihat itu tadi ya, ini gak akan bisa terjadi. Ini gak akan bisa terjadi kalau saudara sama saya itu gak ngerti nilai kita berapa. Kita gak bisa berapi-api jadi saksinya Kristus kalau hari ini saudara sama saya masih gak ngerti harganya kita di mata Tuhan itu berapa. Kalau hari ini kita masih ngeliat, aduh kayaknya aku rongsokan nih, kayaknya aku bukan permata hatinya Tuhan. Saudara tangkap ini, nilai saya sama juga saudara itu lebih dari segala-galanya. Itu Tuhan sayang banget sama kita, makanya kita dibilang lebih dari pemenang. Di luar sana itu kan semuanya sekedar pemenang, saudara. Tadi kita nyanyiin itu loh. Nah pemenang-pemenang itu tadi, itu hari ini memang berlomba-lomba. Kalau kita hari ini masih kepahitan, karena di luar sana itu gak ngerti apa yang kita lakukan, gak ngakuin, gak ngasih apresiasi. Saudara sama saya hari ini kepahitan. Saudara sama saya hari ini kepahitan. Orang Kristen gak usah baper. Di luar sana memang semua orang Kristen itu kebanyakan apapun yang kita lakukan orang pura-pura gak lihat, saudara. Ketika kita memberkati gitu kan ya, emang ada yang bilang, ih baik banget. Karena mereka pura-pura gak lihat. Ya udah, emang harus begitu. You tolong dong. Kan you berkelebihan. Kalau kita berbuat baik, orang mungkin pura-pura gak lihat, saudara. Tapi percayalah, tangkap ini. Orang tidak bisa mengingkari apa yang mereka rasakan di dalam bahwa orang Kristen memberkati. Mereka gak bisa ingkari. Jadi jangan capek untuk menabur, jangan capek untuk berbuat baik. Kenapa? Kalau saudara stop itu, baru deh orang-orang itu nanti akan ngelihat. Coba saudara ngaco, pasti kekristenannya langsung lihat. Iya orang Kristen kok gitu sih, ya nggak? Jadi jangan mau jatuh, saudara. Tunjukin itu aja. Dunia sebenarnya melihat, mereka cuma nggak mau ngakuin, tapi mereka tahu di dalam hati. Itu mereka, saudara. Nah itu caranya gimana? Itu tadi ada lagu ya. Itu ada lagu, itu harusnya lagu nggak di gereja loh, Bugem. Ku yakin kau ada di sini, saksi Kristus. Bawalah itu sebagai lagu tema kita. Ketika apa? Misalnya nih, saudara, dihadapin
digodain cewek gitu kan ya, browsing pornografi gitu. Ya saudara mesti nyanyiin itu, ku yakin kau ada di sini, ku rasakan. Pasti nggak jadi. Masalahnya kita nyanyinya cuma di sini. Ya emang ketika kita ibadah, emang Tuhan ada di sini. Coba saudara jadi saksi kan harus keluar, bawa. Ketika saudara mau marah-marah sama tukang restoran karena dia bawa pesanan yang salah, saudara nyanyiin, ku yakin kau ada di sini. Masih saudara bakal marah-marah. Jangan cuma di gereja itu lagu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Coba tuh. Baru dibilang, Pak, ngamar yuk. Masih gak jadi ngamar. Baru mau buka pornografi LGBT. Nyanyiin itu. Ku yakin kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan yang harus terjadi saudara. Ya kan ya? Tadi udah dibilangin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jangan dibangkitin lagi saudara. Itu juga harus dibawa ketika apa? Di rumah tangga ya. Ketika saya udah mulai mau Muay Thai sama Paul, kita harus nyanyiin lagu itu ya. Iblis telah dikalahkan. Kalau saya Muay Thai sama dia, iblisnya kita bangkitin lagi saudara. Ketika kita mulai mencaci maki ya dengan binatang-binatang, tuh kita ngebangkitin iblis. Lagu yang kita pakai di gereja itu harusnya kita keluarin ketika kita bersosialisasi dan bermasyarakat. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jangan dibangunin lagi dengan ucapan, perkataan, dan kelakuan kita. Dalam segala perkara iblis telah dikalahkan. Katanya, jangan cuma gara-gara perkara uang belanja kurang, iblisnya dibangkitin lagi. Mau makan apa kita? Hah? Kok uangnya segini sih? Gimana kita mau bertahan? Jangan ya saudara, itu ngebangkitin iblis lagi. Jadi hari ini kita belajar itu, saya mau undang worship ya. Hari ini kita mau belajar itu. Jadi saksi, itu sebenarnya sehari-hari loh. Khotbah saudara, khotbah, saksi mata, saksi ahli. Dengan jadi saksi mata, saudara pasti ahli. Saudara belajar teologi, mendownloadnya itu langsung dari Tuhan. Hanya dengan apa? Menjaga selalu dalam hadiratnya saudara. Dan untuk itu, saya mau kasih tahu berapa harga saya dan juga saudara hari ini. Dan itu yang membuat kita akhirnya jadi mampu bersaksi. Balik lagi saudara, ibaratnya nih kalau petinju ya kan ya, petinju dia pergi, dia bertinju, habis itu dia benjut, dia pulang, dia juara, dia dapat hadiah. Saudara, pas dia pulang, hadiahnya dia kasih sama istrinya. Dia yang robek, yang luka, dia kasih sama istrinya. Yang pemenang siapa? Dia ya. Yang lebih dari pemenang saudara? Of course. Istrinya yang lebih dari pemenang. Saudara sama saya juga gitu. Tuh lagu tadi. Saudara, Tuhan Yesus yang pergi perang. Dia yang disalib. Dia yang luka. Dia yang berlubang saudara. Dia yang mati. Tapi siapa yang hari ini menerima keselamatan? Siapa yang hari ini punya kehidupan setelah kematian? Siapa yang hari ini punya kekekalan? Itu saya, itu saudara. Saya mau tanya, siapa yang lebih dari pemenang? Saya sama saudara. Itu betapa mahalnya kita saudara. Hari ini kalau kita ngerti itu, kita gak bisa lagi direndahin sama masalah apapun yang ada di rumah. Saudara hari ini bilang, wah saya apes banget, saya gak bisa bersaksi buat Kristus. Saudara jadi saksi. Seapes-apesnya hidup kita, semalang-malangnya kita hari ini. Saudara di luar sana itu ada yang lebih apes saudara, ada yang lebih malang, yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus dan karya keselamatan. Untuk itu perlu kesaksian dari saya dan juga saudara, bahwa karya keselamatan salib itu gak cuma buat kita saudara, keluar jadi surat yang terbuka, jadi sahabat buat semua. Tuhan angkat salib itu bukan buat orang yang mengasihinya doang. Tuhan pikul salib sampai ke Golgota, begitu setia. Juga buat orang-orang yang mencaci maki dia, meludahi dia, menghakimi dia. Dan bahkan buat orang-orang yang sampai hari ini belum percaya sama apa yang dilakukannya. Dan dia perlu saksi mata yang berada di tempat kejadian perkara bersama dengan dia, bisa menceritakan dengan kejujuran kekristenannya buat semua orang. Dan itu saya, itu saudara. Kita mau nyanyiin lagu yang itu ya.
Supaya apa? Supaya bangkit. Saudara dengar liriknya lebih dari pemenang itu tadi. Dahsyat saudara. Gereja mesti bangkit. Kita nyanyiin lagu itu ya. Lebih dari pemenang Dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. termasuk rumah tangga. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya percaya hari ini semua mau bangkit. Kenapa? Karena gereja itu saya, itu saudara. Oh, dibilang di sini kibarkan panjinya. Di mana kita kibarin panjinya? Bilang Tuhan berkati, itu ngibarin panji saudara. Kibarkan panjinya di Alfamart, Indomart, Yoshinoya, Santai, Starbucks, Solaria. Kibarkan panjinya. Bangkit gereja Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Bersaksi bagi Kristus, berikan bulan puasa. Dia raja di atas segala raja. David to hear that. Yang di luar sana mesti mendengar bahwa dia memang raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Dia punya pasukan yang banyak. Dan itu gereja kita. Dari sini apiin api orang lain saudara. Dari sini Sunter Kirana, Abdil Sunter Kirana. Tuhan perlu agen-agen pengendali. Tuhan perlu agen-agen perubahan yang bisa bersosialisasi, bisa bermasyarakat sehari-hari dari tempat dia berdiri dengan apa yang dia miliki. Karena saya dan juga saudara lebih dari pemenang. Haleluya, Katakan lagi ya. haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita yang diberkati, katakan dengan keras, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Profesor Tamara Geraldine yang sudah memberkati setiap kami pada pagi hari, terus memberkati. Baik, silakan kembali jemaat Tuhan. Iya, bertepatan pada hari ini saudara, kita memperingati Hari Ibu Internasional ya. Jadi seluruh dunia memperingati Hari Ibu, dan kita mau berterima kasih untuk para ibu-ibu yang ada di sini, untuk cinta kasih sayangnya yang sudah merawat bahkan melahirkan kita, membesarkan kita sampai hari ini. Nah, jadi ada bentuk rasa terima kasih dari adik-adik kita yang akan memberikan sebuah coklat untuk ibu-ibu yang ada di tempat ini. Haleluya. Wow. Ya, terima kasih buat para ibu-ibu yang sungguh besar
cinta kasih sayangnya untuk setiap kita sebagai seorang anak yang sudah merawat kita, yang sudah membesarkan kita, bahkan yang sudah melahirkan kita. Ya. Baik. Ya. Baik, kita kasih tepuk tangan buat sama-sama buat ibu-ibu yang ada di tempat ini. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Baik, umat Tuhan, kita akan membawa persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan yang sungguh memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih bila firman-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, untuk kami boleh terus berjalan, bila hidup kami terus menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami, Engkau bawa kami. Bila Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, bila nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami. Dan Tuhan, Engkau juga berkati Bapa bagi setiap kami yang akan membawa persembahan kami Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Kau yang sudah memberkati setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan membawa persembahan kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Dan yang terbaik Tuhan, kami mau bawa persembahan kami Tuhan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik, saudara. Tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berkatakan sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkatakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak sekali lagi sama-sama kita katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati bawa persembahan saudara. Dan saya mau menyapa mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir? Oh, yang di belakang sana. Kita berikan tepuk tangan bagi tamu Tuhan kita, saudara. Selamat datang ya di GB Abdul Sunter. Kami sangat terbuka sekali mengundang Ibu untuk boleh hadir kembali bergabung bersama kami beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan melihat warta sepekan kita, saudara. Saya persilakan multimedia.
ini. Hari Rabu dari anak yang kurang berceria atau lancar 15 minggu anak berkumpul setelah bersama anak ini. Baik bapak ibu yang anak kelas 1 SD, dipersilakan untuk menghadiri ibadah. Yang bertugas minggu 19 Mei 2024 pembicara Pastor Pinahanku Persiapan Kemanusiaan Welcome Bapak Saya Tony. Menerima tamu Ibu Tati Herawati dan multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan Mei adalah Bapak Aven Sulaiman 1 Mei. Sekian warta pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Baik, demikian untuk warta sepekan kita pada hari ini. Baik, saya mengajak kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Jemaat Tuhan di tempat ini, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Boleh sekali lagi kasih salam kanan kirimu, katakan, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kita katakan.